kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk menjalankan seluruh aktivitas kita. Kembali lagi bersama saya Nirwana Hendrastuti di kanal YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Text Mining. Video sebelumnya kita sudah membahas dua library yang sering digunakan pada Text Mining, yaitu library atau pustaka NLTK dan library spesi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan library yang sering digunakan pada Text Mining menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu library Sastrawi, library Pandas, library NumPy, dan juga library Scikit-learn. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada library Sastrawi, atau kalau dari video sebelumnya ini adalah library yang ketiga. Jadi library Sastrawi adalah sebuah library Python yang digunakan untuk pemrosesan teks bahasa Indonesia, terutama untuk tugas stemming pada preprocessing. Nah, stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan atau infleksi atau turunan ke bentuk dasarnya atau ke kata dasar. Contohnya, pada kata makanan akan diubah menjadi kata makan. Contoh berikutnya seperti kata berlari akan dirubah menjadi kata dasar, yaitu kata lari. Kata membaca akan diubah menjadi kata dasar menjadi kata baca, serta contoh berikutnya itu ada kata diberikan akan dirubah menjadi kata dasar, yaitu kata beri. Nah, itu tadi beberapa contoh proses stemming ya. Selanjutnya, adapun sintak yang bisa kita gunakan untuk proses instalasi sastrawi itu kita bisa menggunakan perintah code atau sintak pip, install, dan juga sastrawi seperti ini. Kemudian untuk contoh penggunaan sastrawi itu bisa dilihat pada layar seperti ini. Nah, kemudian library selanjutnya itu ada library Scikit-learn, di mana library ini adalah salah satu library Python yang paling populer untuk melakukan teknik machine learning dan juga data mining. Jadi library ini itu menyediakan berbagai algoritma dan juga alat bantu untuk membangun modul atau model prediktif serta melakukan analisis data yang efisien dan juga mudah digunakan. Nah, adapun sintak untuk melakukan instalasi bisa menggunakan pip install Scikit-learn seperti ini, dan juga contoh penggunaannya seperti ini. Nah, kelebihan dari Scikit-learn itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, dia memiliki dokumentasi lengkap dan juga komunitasnya cukup besar, kemudian sangat cocok digunakan untuk code prototyping dan juga riset, dan juga dapat diintegrasikan ke beberapa library lainnya seperti library Pandas, library NumPy, dan juga Matplotlib. Dan juga library ini cocok digunakan untuk pemula hingga seorang programmer yang sudah mahir atau yang sudah expert. Kemudian library selanjutnya atau library yang kelima itu ada library Pandas. Jadi Pandas adalah sebuah library Python yang digunakan untuk memanipulasi dan juga menganalisis data. Jadi library ini itu sangat cocok dan juga sangat populer di kalangan data analis, data scientist, dan juga programmer karena menyediakan struktur data dan juga fungsi-fungsi yang sangat efisien untuk bekerja dengan data berformat tabel, mirip seperti spreadsheet atau database, baik database dari SQL ataupun dari database-database yang lainnya. Adapun fitur-fitur utama yang ada di Pandas yaitu yang pertama, dia bisa membaca berbagai format
Jadi tidak hanya mensupport satu format saja, tapi di sini Pandas bisa mensupport beberapa. Jadi dia bisa membaca dan juga menulis data dari berbagai format seperti ada CSV, kemudian ada Excel, kemudian ada SQL, kemudian juga ada format JSON dan juga format database lainnya. Kemudian fitur selanjutnya itu dapat digunakan untuk melakukan pembersihan dan juga transformasi data atau data cleaning gitu ya. Kemudian selanjutnya fitur yang ketiga itu ada agregasi dan juga statistik data. Kemudian fitur utama Pandas yang keempat yaitu dia dapat menggabungkan dan juga memisahkan dataset dan juga bisa dilakukan untuk algoritma yang bersifat time series analysis. Nah, adapun kelebihan dari library atau pustaka Pandas itu yang pertama ada struktur data yang kuat, kemudian yang kedua itu kemudahan untuk melakukan manipulasi data, kemudian yang ketiga ada kompatibilitasnya yang tinggi, kemudian yang keempat itu kinerja yang baik untuk dataset yang sedang ataupun yang sedikit, kemudian yang kelima itu memiliki kelebihan integrasi dan juga library dengan library yang lain, kemudian yang keenam atau yang terakhir itu keunggulannya adalah dapat melakukan dokumentasi yang lengkap dan juga bisa digunakan untuk komunitas yang besar. Kita akan bahas satu persatu terkait kelebihan dari library Pandas. Yang pertama yaitu struktur data yang kuat atau series dan juga data frame. Nah, di sini maksud dari struktur data yang kuat adalah jadi ketika kita menggunakan library Pandas itu kita dapat dipermudah pada saat representasi dan juga manipulasi data dalam format tabular atau dalam format tabel seperti Excel atau database SQL gitu ya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kemudahan untuk melakukan manipulasi data seperti beberapa operasi ya. Contohnya itu seperti filter, kemudian sort, kemudian ada merge ya, kemudian ada pivot dan lain-lain. Jadi Pandas ini dapat melakukan manipulasi data yang mudah dilakukan dengan sintak yang intuitif gitu. Kemudian selanjutnya kelebihan Pandas yang ketiga yaitu kompatibilitas yang tinggi. Jadi di sini maksudnya adalah Pandas dapat membaca dan juga menulis dari berbagai format seperti tadi ya. Bisa membaca format CSV, bisa membaca format Excel, bisa membaca format JSON, bisa membaca format SQL dan beberapa database-database lain dalam format yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu kinerja yang baik untuk dataset yang sedang. Jadi Pandas bisa digunakan untuk melakukan efisien agar proses dataset itu walaupun berukuran kecil itu dia masih bisa digunakan ya. Baik itu data yang berukuran kecil hingga menengah itu bisa disimpan di memorinya. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu integrasi dengan library lain. Jadi untuk Pandas ini sangat mudah digabungkan dengan beberapa library yang ada di bahasa pemrograman Python gitu ya. Jadi bisa tadi digabungkan dengan library NumPy, kemudian juga bisa digabungkan dengan Matplotlib dan juga ada scikit-learn dan juga beberapa library lainnya yang ada di Python. Kemudian kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang keenam itu Pandas memiliki dokumentasi lengkap dan juga komunitasnya cukup besar. Jadi Pandas ini dapat mendukung komunitas yang luas dan juga dokumentasi yang sangat lengkap dan juga mempermudah proses belajar. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait kekurangan dari library Pandas. Jadi Pandas ini memang library yang memang belum sempurna begitu ya, masih ada kekurangan dari library tersebut. Jadi ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Pandas. Yang pertama itu tidak optimal untuk dataset yang besar,
Kemudian ada kekurangan kurva yang besar, kemudian yang terakhir yaitu kekurangannya adalah penggunaan memori yang cukup tinggi. Kita akan bahas dan juga bedah satu persatu terkait kekurangan Pandas. Yang pertama yaitu tidak optimal untuk dataset besar. Jadi Pandas ini memiliki kekurangan pada saat pemrosesan data di memori atau di RAM itu kurang cocok untuk dataset yang sangat besar atau dataset yang memang dia diperuntukkan untuk big data gitu ya. Jadi tadi Pandas itu lebih diperuntukkan untuk data-data yang kecil dan juga menengah gitu ya, data-data yang sedang. Tapi kalau kita akan mengolah big data itu kurang cocok atau kurang optimal ketika kita akan menggunakan library Pandas gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ada kurva belajar, di mana Pandas ini meski sintaknya intuitif ya, beberapa operasi kompleks misalnya seperti multi index atau join tertentu begitu ya, bukan join yang basic, itu dia belum bisa digunakan sehingga masih membingungkan bagi pemula ketika kita akan menggunakan library Pandas. Dan yang terakhir, karena dia tidak optimal untuk dataset besar, maka Pandas juga itu memiliki kekurangan penggunaan memori yang tinggi. Jadi Pandas itu bisa menggunakan banyak memori pada saat pemrosesan karena menyimpan metadata dan juga tipe data yang fleksibel. Nah, adapun contoh sederhana untuk melakukan import Pandas itu bisa dilihat pada layar berikut. Nah, kita masuk ke library selanjutnya, yaitu library NumPy ya. Jadi NumPy ini ada di library ke-6 gitu ya, yang sering digunakan pada saat kita mau melakukan import library yang ada di text mining. Jadi library NumPy itu adalah library sering disebut juga numerical Python. Itu dia salah satu library fundamental dalam bahasa Python yang digunakan untuk komputasi numerik. Jadi NumPy itu menyediakan struktur data array multidimensi yang sangat efisien dan juga fungsi-fungsi matematika untuk melakukan operasi pada array. Nah, adapun fitur-fitur utama yang ada pada NumPy, yang pertama yaitu ada array multidimensi, kemudian ada operasi vektor dan juga matriks, ada fungsi matematika. Kemudian ada broadcasting dan juga ada integrasi dengan C-Crash atau C++ dan juga dasar dari library lainnya. Oke, yang pertama yaitu array multidimensi atau ND array. Nah, ini maksudnya adalah untuk library NumPy itu memiliki struktur data utama yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan list Python biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua yaitu operasi vektor dan juga matriks, di mana operasi ini contohnya seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, transpose dan juga inverse itu bisa menggunakan library NumPy. Kemudian library selanjutnya yaitu digunakan untuk fungsi-fungsi matematika seperti fungsi statistik, trigonometri, logaritma dan juga eksponensial dan juga lain-lain yang ada pada fungsi matematika. Selanjutnya itu ada broadcasting, di mana fungsi dari broadcasting adalah melakukan operasi antara array dengan dimensi berbeda tanpa perlu looping manual. Kemudian selanjutnya itu ada terintegrasi dengan beberapa bahasa pemrograman lain ya, bisa seperti C++, C-Crash dan juga lainnya gitu ya, dapat digunakan untuk melakukan komputasi berperforma tinggi. Kemudian yang terakhir, library NumPy itu juga bisa mensupport gitu ya, bisa digabungkan dengan library lain seperti library Pandas dan juga TensorFlow dan juga bagian-bagian NumPy lainnya gitu.
Nah, adapun contoh penggunaan library NumPy itu bisa menggunakan import NumPy as NP atau bisa dilihat lebih jelas pada layar berikut. Nah, adapun kelebihan dari NumPy itu yang pertama, NumPy memiliki kinerja yang cepat dan juga efisien untuk operasi-operasi numerik. Kemudian NumPy juga bisa melakukan sintaksis sederhana untuk melakukan manipulasi data dalam bentuk numerik pastinya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu skalabilitas tinggi untuk melakukan analisis ilmiah dan juga machine learning. Nah, itu tadi kelebihan dari NumPy. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kekurangan yang dimiliki oleh library NumPy. Jadi NumPy ini hanya cocok digunakan untuk data-data numerik. Dia tidak fleksibel seperti Pandas. Kalau Pandas dia support beberapa data gitu ya. Tapi kalau NumPy ini khusus dia adalah data-data yang numerik gitu ya. Kemudian kekurangan selanjutnya itu masih sama seperti Pandas, yaitu tidak efisien untuk dataset besar yang tidak muat di memori atau di dalam RAM. Demikian pembahasan kita terkait library yang sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan juga text mining. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat dalam pengembangan keterampilan kita di bidang text mining. Selanjutnya kita akan membahas pre-processing yang ada di video pembelajaran selanjutnya. Saya Kiri, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita.